Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinugraheni dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya dari kelas 2A, Prodi PGSD, dengan nomor NIM 202151027. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang praktikum IPA yang kedua, masih seputar mobil bertenaga angin. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana analisis video mobil bertenaga angin tersebut dengan menggunakan aplikasi tracker. Kegiatan ini saya lakukan dari hari Rabu 28 April 2021 sampai 1 Mei 2021 proses presentasinya, sedangkan mengisi LKM-nya tanggal 30 April 2021. Jam pelaksanaannya saya mulai pada malam hari jam 8 malam sampai dengan selesai. Kemudian jadwal pelaksanaannya, kegiatan yang pertama saya lakukan adalah menelusuri cara kerja tracker. Pada hari Rabu 28 April 2021, kemudian saya melakukan analisis video yang sudah saya ambil di minggu lalu dengan aplikasi tracker pada hari Kamis 29 April 2021. Kemudian saya mengerjakan LKM hari Jumat 30 April 2021 dan melakukan presentasi hari ini, hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 11.24. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini adalah membuat mobil mainan bertenaga angin. Sudah saya lakukan pada minggu lalu. Kemudian menentukan besarnya gaya dorong, kecepatan, percepatan, usaha, dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software tracker. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara arah gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Dan yang keempat, menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Lanjut, alat dan bahan ini seputar bagaimana pembuatan mobil. Jadi tidak usah saya jelaskan, langsung ke prosedur kerja. Prosedur menganalisis gerak benda menggunakan tracker. Yang pertama, download aplikasi tracker. Kemudian pelajari tutorial yang sudah disediakan atau diberikan oleh ibu dosen. Kemudian membuka program aplikasi trackernya. Memasukkan video yang sudah direkam berupa mobil yang berjalan. Kemudian memilih frame di mana video tersebut akan dianalisis, karena tidak semua bagian video merupakan bagian yang penting untuk dianalisis. Setelah memilih frame, lanjut ke kalibrasi panjang. Kalibrasi panjang ini dengan menetapkan menetapkan panjang pada video dari penggaris yang kemarin sudah dipasang di video tersebut. Kemudian setelah melakukan kalibrasi panjang, dimasukkan sumbu koordinat. Setelah memasukkan sumbu koordinat, membuat point mesh dengan mengeklik tracker, kemudian pilih create dan pilih point mesh, sehingga akan muncul point mesh A. Setelah itu membuat lajur atau jalur gerak benda. Saya melakukannya secara otomatis, jadi tinggal mengeklik box point mesh yang sudah dibuat tadi, kemudian klik, akan muncul auto tracker, kemudian muncul auto tracker box. Setelah itu tekan tombol shift plus CTRL pada benda, kemudian klik kiri hingga akan mengaktifkan tombol search pada auto tracker box. Setelah itu benda akan bergerak secara otomatis dan akan melakukan track dari awal sampai akhir secara otomatis hingga menghasilkan data berupa jarak berupa X dan Y dan T atau kecepatan.
Setelah itu analisis tabel atau grafik. Analisis tabel atau grafik dapat dilakukan dengan klik menu measure, lalu pilih coordinate, slope, dan area. Setelah itu klik menu analyze, lalu pilih statistik dan curve fit. Nah, setelah itu akan muncul nilai maksimum, minimum, rata, simpangan baku. Sedangkan di bagian bawah akan muncul nilai posisi Z, waktu, dan lain sebagainya yang masih bisa dicari dengan menggunakan analisis tersebut. Hasil pengamatan kegiatan ini saya mendapatkan 30 data dari analisis otomatis saya. Ada detik, jarak, kecepatan, percepatan, usaha, EP, dan EK. Saya mendapatkan 30 data. Berikut datanya. Ada banyak sekali. Kemudian berikut ada grafik gaya dan kecepatan, di mana garis biru merupakan grafik gaya, yang garis hijau adalah grafik kecepatan, di mana dari grafik tersebut terlihat bahwasanya hubungan gaya dan kecepatan adalah apabila semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin cepat kecepatan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, apabila gaya yang diberikan kecil, maka kecepatan yang dihasilkan juga kecil atau lambat. Kemudian juga ada grafik gaya dan usaha, di mana grafik gaya berwarna biru tua dan grafik usaha berwarna biru muda keabu-abuan. Dari grafik tersebut dapat terlihat hubungan antara gaya dan usaha adalah berbanding terbalik, di mana apabila gaya yang diberikan besar, maka usaha yang dihasilkan sedikit atau kecil, sedangkan apabila gaya yang diberikan kecil, maka usaha yang dihasilkan akan besar. Selain itu juga ada grafik antara usaha dan energi kinetik, di mana grafik energi kinetik berwarna biru hijau muda, sedangkan grafik usaha berwarna hijau tua. Di sana ada terdapat kesalahan penulisan, di mana gaya kinetik seharusnya energi kinetik. Selanjutnya, berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat hubungan antara usaha dan energi kinetiknya berbanding lurus dengan energi kinetik karena adanya usaha yang besar dan perpindahan, maka akan menimbulkan semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Selain itu, kesimpulan dari percobaan ini adalah gaya berbanding lurus dengan kecepatan suatu benda, di mana semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula kecepatan yang dihasilkan. Sedangkan gaya dan usaha memiliki hubungan yang berbanding terbalik, di mana semakin besar gaya yang diberikan, maka usaha yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan hubungan antara usaha dan energi kinetik berbanding lurus, di mana semakin besar usaha yang diberikan, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Nah, berikut adalah presentasi dari saya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.